Saudara, I would like to share a word that I am calling, He believes in you. saya akan menyampaikan firman Tuhan bahwa Dia percaya kepada saudara. Tell your neighbor, Jesus believes in you. Katakan ke kanan kirimu, Yesus percaya kepadamu. The devil has deceived many people to the point that they don't believe in themselves anymore. Iblis sudah banyak menipu banyak orang bahwa mereka tidak percaya lagi kepada diri mereka. But it is a biblical principle that we have to believe in ourselves like God believes in us. Tetapi memang ini adalah prinsip Alkitabiah bahwa kita harus mempercayai diri kita seperti Tuhan sudah percaya kepada kita. In Christ, we have to have a healthy self-image. Di dalam Kristus kita harus memiliki gambar diri yang benar. The Bible says we're supposed to love our neighbor as ourselves. Dikatakan oleh Alkitab kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. And it's interesting that in discipleship, one-on-one, if one of the big secrets is to actually believe that God can transform and use your disciple very powerfully. Salah satu kunci dari pemuridan one-on-one ini adalah kita percaya Tuhan sanggup untuk mengubahkan murid kita. But before you can actually really believe in the potential of the people you're discipling, you have to believe in the potential that God has given you. Tetapi sebelum kita bisa mempercayai kepada murid kita ada potensi dalam diri mereka, kita juga harus mempercayai diri kita terlebih dahulu. Before Jesus ever started discipling people, Sebelum Tuhan Yesus memulai pemuridannya, God said to him, Allah berfirman kepada dia, "This is my son in whom I am well pleased." inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. That was the main thing the devil didn't want Jesus to hear. Itu adalah pernyataan Allah yang tidak ingin oleh iblis supaya Yesus dengar. That's why the first temptation was against his identity. Jadi cobaan yang pertama yang diujikan kepada Yesus adalah mengenai identitasnya. He said, "If you are the Son of God, turn these stones into bread." Dikatakan bahwa jika kalau engkau ini adalah anak Allah, maka ubahlah batu ini menjadi roti. For Jesus to be able to disciple others, Untuk Yesus dapat memuridkan orang lain, he would have to believe in their potential. bahwa Yesus harus percaya kepada potensi yang ada dalam diri muridnya. But for him to be able to believe in others, he had to first of all know that God believed in him. Tetapi sebelum Yesus mampu untuk percaya kepada orang lain, maka dia harus percaya bahwa Allah juga mempercayai dia. And that's why when he was baptized with the Holy Spirit, the Father said, "This is my son in whom I am well pleased." Oleh sebab itu waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus, maka ada suara dari surga yang berkata bahwa inilah anakku yang kukasihi Today I dan want to kepadanya lah aku berkenan. talk with you a little bit about the historical roots of discipleship. Hari ini saya akan berbicara mengenai akar pemuridan. We many times forget that Jesus was raised in a Jewish family. Seringkali kita melupakan bahwa Tuhan Yesus itu dibesarkan di dalam keluarga Yahudi. It's interesting because, thank you, brother. It's interesting because Jesus was raised in the context of the Jewish religion, not the Christian religion. Sangat menarik bahwa Tuhan Yesus itu dibesarkan di dalam konteks budaya Yahudi, bukan Kristen. And as a good Jew, it is very interesting if you study how the Jews lived to understand how Jesus was raised. Sangat menarik kalau kita bisa mempelajari budaya Yahudi, maka kita akan mengetahui bagaimana Tuhan Yesus dibesarkan. The Jews believed, like us Christians, that the first 5 books of the Bible were written by Moses. Orang-orang Yahudi percaya, seperti kita juga percaya, bahwa 5 kitab yang pertama di dalam Alkitab itu ditulis oleh Musa. They're called the Pentateuch or the Torah. Dikatakan sebagai Torah. And it is very interesting because they would use those first 5 books to train the children. Sangat menarik bahwa bangsa Israel memakai 5 kitab ini untuk mendidik anak-anak.
Josephus, who was a Jewish history writer, author of the first century, Ada seorang penulis di dalam abad pertama. he said, above all, we pride ourselves in the education of our children. Dikatakan terlepas dari semuanya, kita harus mengutamakan pendidikan anak-anak kita. So all the children from 6 to 10 years old, Sehingga anak-anak mulai dari usia 6 sampai 10 tahun, the boys, they would go to the local synagogue, maka anak laki-laki akan pergi ke sinagoga. and they would be trained by the local rabbi. Mereka akan diajar oleh rabi lokal yang ada di Now, sana. that local rabbi in that local area was the most respected Jew. Rabi lokal yang ada di satu wilayah itulah merupakan orang Yahudi yang paling dihormati dan disegani. The printing press was only going to exist 1,400 years later. Ternyata alat cetak itu baru ada sekitar 1.400 tahun kemudian. So very few people had Bibles. Saat itu sangat jarang sekali orang-orang memiliki Alkitab. The Jewish Bible, which is the Old Testament, it would stay in a box at the synagogue. Alkitab pada zaman dahulu adalah perjanjian lama yang disimpan di dalam kotak di dalam sinagoga. And it was called the Ark of the Torah. Itu disebut sebagai tabut Torah. And that rabbi then, during the day, would teach faithfully these children and give them an education based on the Torah. Rabi itu setiap harinya dengan setia akan mengajarkan kepada anak-anak yang didasarkan kepada Torah. This first stage of education was called Bet Sefer. Dan tahap pertama dari pendidikan orang Yahudi ini disebut sebagai Bet Sefer. And it included from the 6 to 10 years old. Yaitu melibatkan anak usia 6 sampai 10 tahun. And most of these children, when they reached 10 years old, they knew all the Torah by heart. Dan sampai mereka menginjak usia 10 tahun, biasanya anak-anak itu akan sudah hafal Torah. Did you ever read the book of Leviticus? Apakah saudara pernah membaca kitab Imamat? Even to read it is hard. Bahkan untuk membaca saja rasanya sulit sekali. Now imagine a child 10 years old knowing Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy all by heart. Sekarang bayangkan anak usia 10 tahun hafal di luar kepala Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semuanya. It's amazing. Sungguh luar biasa. Now, most of the children when they reached 10 years old, Kebanyakan anak-anak waktu mereka menginjak usia 10 tahun, then they would go back to working and studying at their home. mereka akan kembali ke rumah masing-masing untuk belajar di sana. The parents were to teach the children as they sat around the meal. Orang tuanya harus mendidik anak-anaknya pada waktu mereka makan bersama, When they woke up, waktu mereka bangun tidur, when they went to sleep, waktu mereka akan tidur, and while they worked. dan waktu mereka bekerja. The parents then would train the children in the trade of the parents. Maka orang tua itu akan mendidik anak-anak melatih sesuai dengan pekerjaannya. If the father made sandals, now he would start training his son at 10 years old on how to make sandals. Kalau seandainya pekerjaan orang tuanya adalah membuat sandal, maka dia akan melatih di usia 10 tahun bagaimana anak itu bisa membuat sandal. So most of the children would go back home and continue their studies in the home after 10 years old. Sehingga setelah usia 10 tahun, kebanyakan dari anak-anak Yahudi akan kembali ke rumah masing-masing untuk belajar. The second stage of education was only for those very special students. Tahapan pendidikan yang kedua hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang tergolong istimewa. This second stage of education was called Bet Talmud. Bet Talmud. Dikatakan Bel Temuj itu artinya adalah bahwa ada tahapan kedua untuk anak-anak yang dipandang istimewa. See, the first stage was called Bet Sefer. Beti Sefer, itu yang pertama. And that was called the house, that means the house of the book. Tahap pertama adalah rumah buku atau rumah kitab. Itu adalah tahapan yang pertama, Of the book. yaitu kitab. The second stage is called Bet Talmud, Beti Talmud, which means the house of learning.
Ini artinya adalah rumah pembelajaran. And this stage was just for the special students that stood out above the other ones. Rumah pembelajaran diperuntukkan untuk anak-anak yang kinerjanya lebih baik dari yang lainnya. So only a few would be able to go on to the second stage. Sehingga hanya beberapa anak saja yang bisa melanjutkan kepada tahapan yang kedua. And it included those boys from 10 to 14 years old. Melibatkan anak-anak usia 10 sampai 14 tahun. Now in this stage, they not only learned the rest of the Old Testament, Di dalam tahap yang kedua ini bukan saja mereka akan mempelajari sisa kitab-kitab perjanjian lama, but they learned profound principles on how to interpret the Old Testament. tetapi mereka juga akan belajar dengan mendalam bagaimana mereka bisa menerjemahkan arti perjanjian lama. Remember, this is only the most intelligent boys who stood out from the rest. Ingat, yang dipilih hanyalah anak-anak laki-laki yang benar-benar pandai, lebih pandai dari semua anak. So they learned very deep principles on how to interpret the Bible and how they learned how other rabbis also interpreted the Bible. Maka anak-anak ini akan belajar prinsip-prinsip menerjemahkan Alkitab dan mereka juga belajar bagaimana rabi-rabi yang lain menerjemahkan Alkitab. They learned the traditions of the different elders. Mereka akan belajar tradisi dari penatua-penatua yang They berbeda-beda. learned the Hebrew laws and legislation. Mereka juga berbicara mengenai hukum-hukum atau legislatif dari bangsa Yahudi. And usually this rabbi would not answer their questions directly. Dan biasanya dalam tahapan ini rabi tidak menjawab secara langsung pertanyaan mereka. When they asked the question, he would answer with another question. Biasanya kalau ada anak yang bertanya, maka rabi akan menjawab dengan pertanyaan lagi. Because these young boys were trained on how to use their minds very powerfully. Karena anak-anak muda itu sedang dilatih menggunakan otaknya dengan cara yang luar biasa. Now, the question is, did Jesus go on to the second phase? Sekarang pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus melanjutkan di dalam fase yang kedua? Yes, he did. Ya, Tuhan Yesus melanjutkan. How do we know that? Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Because what happened is when Jesus had the opportunity to go to Jerusalem, Ingat, waktu Tuhan Yesus mendapat kesempatan di Yerusalem, pergi ke Yerusalem. this is very amazing. See, his parents were going to the big festival in Jerusalem. Sehingga waktu itu dia ikut orang tuanya dalam perayaan Yahudi di Yerusalem. Jesus was 12 years old. Saat itu usia Tuhan Yesus baru 12 tahun. Right in this second phase of the Bet Talmud. Dia baru saja memasuki tahapan yang kedua ini. And he must have thought like this. Dia mungkin berpikir demikian. In the temple in Jerusalem, that's where the best rabbis of all Oh, are there. di dalam bait suci ada rabi-rabi yang terbaik di seluruh negeri. These were very learned men. Mereka itu adalah orang-orang yang paling terpelajar. Jesus says, since I'm going to Jerusalem finally, Kemudian Tuhan Yesus mungkin berkata, oh karena saya akan ke Yerusalem pada I'm going akhirnya, to make use of the time and really learn from these men. mungkin aku akan menggunakan banyak waktu untuk belajar dari rabi-rabi itu. And remember when Joseph and Mary couldn't find Jesus, Ingat waktu orang tuanya Yusuf dan Maria tidak bisa menemukan Tuhan Yesus, they found him there not only making questions, answering questions, but asking these rabbis profound questions. kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bukan cuma bertanya jawab kepada rabi-rabi itu, tetapi Yesus menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit kepada setiap rabi. Let me say something here. This is very interesting. Saya mau katakan sesuatu, sungguh menarik. There is a type of intellectual Jews now living. Sekarang ada saat ini ya, masa kini ada seorang Yahudi yang memang secara intelektual itu sungguh pandai. And they are not Messianic Jews. They are not Christians. Mereka bukan Yahudi Mesianik atau bukan orang percaya atau orang Kristen. They don't necessarily even believe Jesus is the Messiah. Sehingga orang Yahudi masa kini yang disebutkan tadi belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. That's too bad. Ya sayangnya itu kenyataan. But these Jews
they respect Jesus very much. Tetapi orang Yahudi ini menghormati Yesus, sungguh menghormati Yesus. This category of intellectual Jews. Yaitu ini kelompok orang-orang Yahudi yang punya intelektual tinggi. One of them is David Fletcher. Salah satunya adalah namanya David Fletcher. He even wrote a book about Jesus. Bahkan David Fletcher itu menulis buku tentang Yesus. Because these very intelligent Jews, they say, we have to admit Jesus is the most famous and Jew that ever lived. Bahkan dia membuat pernyataan kita harus mengakui Yesus merupakan orang Yahudi yang terpandai yang pernah hidup. So they have studied profoundly his life within the Jewish culture. Bahkan mereka sudah mempelajari kehidupan Yesus dalam konteks budaya Yahudi. You know what these Jews say about Jesus? Tahukah saudara apa yang dikatakan orang Yahudi ini tentang Tuhan Yesus? They say that as you study the things that he said, dia berkata, waktu kita mempelajari perkataan-perkataan Tuhan Yesus, the different phrases he used, frase-frase yang berbeda yang dipakai oleh Tuhan and Yesus, the logic he used in setting up the way he did things, dan kemudian secara logika bagaimana Tuhan Yesus mengucapkannya, menempatkan pernyataannya. they said Jesus was trained by the best rabbis of Israel. Dia berkata bahwa Yesus sudah dilatih oleh seorang rabi yang terbaik di Israel. They said that he has a of the highest education and trained by the best elders of Israel. Dikatakan bahwa Yesus itu dilatih oleh seorang rabi yang sangat-sangat pandai, yang terbaik di Israel. They say like this, you evangelicals are very impressed with Paul and think he's very intellectual. Dia berkata, mungkin kaum-kaum Injili, kalian berpikir bahwa Paulus itu adalah orang yang sangat pandai dan kalian kagum kepada Rasul Paulus. But they said, but Jesus was much more intellectual, much more prepared even than Paul. Tetapi dia berkata melanjutkan demikian bahwa Tuhan Yesus jauh lebih pandai, lebih intelektual dibandingkan Rasul Paulus. They said Jesus knew how to speak at least 4 languages fluently. Tuhan Yesus paling tidak menguasai 4 bahasa dengan fasih. He was very, very prepared. Dia sungguh-sungguh dipersiapkan. And when they reached 14 years old, waktu anak-anak Yahudi ini sampai usia 14 tahun, most of these young boys kebanyakan anak-anak itu knew the whole Old Testament by heart. Sudah hafal di luar kepala seluruh kitab perjanjian lama. From Genesis to Malachi. Dari kitab Kejadian sampai Maliaki. But not only they knew it by heart, they knew the deep meanings and different interpretations. Bukan saja mereka hafal saja, tetapi mereka mengerti arti secara mendalam dan juga tafsir-tafsir yang berbeda-beda. And they were trained never just to answer a question, but to answer it with another question to help people think. Mereka sudah dilatih bukan cuma segera langsung menjawab pertanyaan, tetapi harus membalas dengan pertanyaan. Pertanyaan dengan pertanyaan, terus dilatih. That's why you can see that Jesus, he would many times refer to so many parts of the Old Testament, and he didn't have to explain because the Jews knew exactly what he was saying. They knew the Bible. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mengutip banyak sekali ayat di dalam perjanjian lama. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu tidak perlu penjelasannya karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus juga menguasai. Also you can see that Jesus would always answer questions with another question. Kita juga menemukan Tuhan Yesus selalu membalas pertanyaan dengan pertanyaan lagi. That was part of his training. Ini merupakan salah satu bagian dari training yang dia terima. Now when they reached 14 years old, waktu mereka menginjak usia 14 tahun, some of them, beberapa dari mereka, very few of them, lebih sedikit lagi dari mereka, could go on to the third stage. Masih bisa melanjutkan ke tahap yang ketiga. The third stage of education was called Bet Midrash. Yang disebut sebagai Bet Midrash. It means house of the study. Yang artinya adalah rumah, mungkin juga sekitar house of study, rumah belajar. Now this third stage was for very, very, very few. Tahapan pendidikan yang ketiga ini hanya untuk segelintir orang saja. When the
the boys reach 14 years old and finish the second stage, Waktu anak laki-laki berusia 14 tahun itu sudah menyelesaikan tahapan yang kedua, they could try out for the third stage like this. mereka bisa melakukan uji coba masuk ke dalam tahap yang ketiga seperti ini. They would go after one of the famous rabbis, Mereka akan menjumpai rabi yang terkenal, one that they liked and wanted to be his disciple. yang mungkin rabi ini ingin mereka menjadi muridnya. But the rabbi would only disciple very special people. Tetapi rabi itu hanya mau memuridkan anak yang sungguh istimewa. So when they would go to this famous rabbi and ask him to be one of his disciples, Dan kalau seandainya anak itu mendatangi seorang rabi yang terkenal dan memohon supaya dia bisa menjadi muridnya, they would say, I want to be your talmidin. mereka mengatakan bahwa saya mau menjadi talmidi saudara, Bapak. Because talmidin is the expression they would use for disciple. Talmidin artinya adalah ekspresi bahwa mereka ingin mau menjadi murid. So he would go to the famous rabbi, Jadi dia akan pergi ke rabi yang terkenal, this young boy, 14 or 15 years old, anak laki-laki muda usianya 14 tahun, would say, dia akan berkata, I want to be your talmidin. saya mau menjadi talmidin Bapak. Then the rabbi would start many questions. Kemudian rabi itu mulai melontarkan banyak pertanyaan. Oh, such hard questions. Oh, pertanyaan-pertanyaan yang begitu sulit. Deep questions. Pertanyaan yang begitu dalam. All about the Bible. Semuanya tentang Alkitab. About the laws of Israel. Tentang hukum-hukum About Israel. the interpretations of the different elders and the rabbis. Tentang penafsiran dari rabi-rabi yang lain atau penatua yang lain. About the legislations. Tentang legislasi. About the interpretations. Tentang penerjemahan. About interpretations of words and phrases and texts. Tentang penerjemahan kata, kalimat, konteks. He would investigate the life of that young boy. Kemudian rabi ini juga akan melakukan investigasi terhadap kehidupan anak muda itu. Because he had to be sure before he let him become a disciple that he was highly qualified. Karena rabi itu harus memastikan bahwa anak laki-laki itu memang pasti harus baik menjadi muridnya. If the rabbi Kalau seandainya rabi itu thought the boy could never become 100% like him, dia menemukan bahwa anak itu tidak bisa menjadi 100% seperti dirinya. if he thought that boy could never become a very famous rabbi like him, Kalau seandainya dia berpikir bahwa anak laki-laki itu tidak bisa menjadi seterkenal dirinya, then he would probably answer something like this. mungkin saja kira-kira dia akan menjawab demikian. My son, Anakku, you have answered very well the questions. kamu sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaanku dengan baik. You are a very special student Kamu memang siswa yang luar biasa istimewa. because you finished the second stage, Bech Talmud. Karena kamu sudah menyelesaikan 2 tahapan Bech Talmud. But you have to now go back to your house. Tetapi sekarang kamu harus pulang ke rumahmu. Learn the trade of your parents. Kamu harus belajar cara berdagang orang tua kamu. Continue your training with them. Kamu harus melanjutkan pelatihan pemagangan dengan orang tuamu. You'll be a pride to the Jewish community. Kamu akan menjadi orang Yahudi atau memberikan sumbangsi yang besar terhadap komunitas Yahudi. Because you know the Bible very well. Karena kamu sangat mengenal Alkitab, Torah and the prophets. yaitu kitab Torah dan juga kitab para nabi. You will be a good citizen. Oh, kamu akan menjadi warga negara yang luar biasa. But you can't be talmidin Tetapi kamu tidak bisa menjadi talmidin. because only few were qualified to be talmidin. Karena hanya sedikit sekali yang sanggup menjadi talmidin. Very few, my son. Sangat sedikit sekali anakku. So God bless you and go to your house. Tuhan berkati, ayo pulang kamu. But if that rabbi Tetapi kalau rabi itu, was convinced dia yakin, that young boy oh kalau anak yang satu ini, had all the qualifications necessary dia memiliki atau memenuhi semua syarat-syarat yang ada to become just like him, untuk menjadi sama seperti dia, exactly like that famous rabbi, persis seperti rabi yang terkenal itu, then he would say the phrase, maka dia, rabi ini akan mengucapkan pernyataan. the most important phrase that every boy dreamed on hearing. Ini adalah pernyataan yang paling diimpikan oleh setiap anak laki-laki. Because the
famous rabbis, they were the most important men for all the Jews. Karena rabi yang terkenal merupakan sosok pribadi yang paling penting di seluruh Yahudi, orang-orang Yahudi. Every boy grew up dreaming on becoming a talmidin of one of these famous rabbis. Setiap anak laki-laki Yahudi bertumbuh, mereka bermimpi, mereka akan menjadi talmidin dari seorang rabi yang terkenal. If he passed to go into the third phase, Kalau dia lulus bisa masuk ke dalam tahap yang ketiga, then he would hear the sweetest and most important words. maka dia akan mendengarkan kata-kata yang begitu manis yang sangat penting From the famous rabbi. dari seorang rabi yang terkenal. He would look at the boy and say, Rabi ini akan menatap kepada anak laki-laki itu dan berkata, "Come datanglah, and follow me." ikutlah aku. That was the most special phrase. Itu adalah kalimat yang begitu penting. They dreamed on hearing that phrase. Mereka merindukan untuk mendengar kalimat itu. Come, follow me. Datang dan ikutlah aku. But so few of the boys heard that phrase. Tetapi hanya sedikit anak laki-laki yang bisa mendengarnya. So few of the boys became talmidin. Sangat sedikit sekali anak laki-laki yang bisa mendapatkan gelar talmidin ini. Did Jesus become a talmidin? Apakah Tuhan Yesus termasuk dalam bilangan talmidin? For sure. Pasti. By studying the history books, Dengan mempelajari kitab sejarah, they have concluded that Jesus was trained by the best rabbis of Israel. maka orang-orang Yahudi masa kini mengambil kesimpulan Yesus sudah dididik oleh seorang rabi yang terkenal pada masanya. Now listen, once they entered the third phase and became a talmidin, Dengarkan baik-baik, waktu seorang anak itu bisa masuk ke tahap ketiga dan menjadi talmidin, oh, this was a very important phase. ini merupakan fase yang paling penting. Most of the boys, when they became a talmidin, they would go and live with the rabbi. Maka anak-anak yang menjadi talmidin ini dia akan pindah dan tinggal bersama dengan rabi. The parents were so proud of that. They would say, "Go, you can go live with him." Orang tuanya begitu bangga terhadap anaknya sehingga mereka berkata, ayo kamu pergi saja tinggal bersama dengan rabi itu. They would sleep where he sleeps. Mereka akan tidur bersama di mana rabi itu tidur. They would eat with him. Mereka akan makan bersama dengan And rabi. all day long they would follow him. Dan kemana saja selama hari itu sepanjang hari akan mengikuti rabi. Wherever he goes. Dimanapun rabi itu pergi. Not too long ago, someone was in Israel. Beberapa saat yang lalu ada orang yang dalam They peran saw an ini. important rabbi Dia melihat seorang rabi yang terkenal with his talmidin. dengan talmidin. Now in Israel. Sekarang sampai hari They ini di said Israel. that even when the rabbi would go to the bathroom, Dan bahkan dikatakan waktu rabi ini masuk ke kamar mandi. the Mereka talmidin goes masuk. after him Maka talmidin ini akan ikut. and stay there waiting for him to go to the bathroom. Dan menunggu masuk ke dalam kamar mandi. Everything, they would go with him, Oh, kemana saja mereka akan pergi, masuk, following him mengikuti dia. everywhere. Kemana saja. You know what? A famous elder of Israel, you know what he said to the talmidins? Apa yang dilakukan atau dikatakan oleh seorang penatua yang terkenal Israel kepada talmidin? He said, "Talmidin, Dia katakan, talmidin, cover yourselves with the dust from the feet of your rabbi." tutupi wajahmu dengan debu dari kaki rabimu. What does that mean? Artinya apa? See, when they walked with their sandals, Waktu mereka berjalan dengan sandalnya, there wasn't sidewalk. waktu itu belum ada trotoar, It was dust. semuanya debu tanah, So the sandal would throw up dust. maka sandal itu akan melemparkan debu-debu tanah. What the elder was saying, you should follow so closely Yang dimaksudkan adalah bahwa mereka harus mengikuti So closely. demikian dekatnya to your rabbi kepada rabinya, that the dust from his sandals will cover your body. bahkan sampai debu dari sandal rabinya itu akan mengenai seluruh tubuhmu. And the talmidin, when they finished the day, Dan kebanggaan dari seorang talmidin waktu dia menyelesaikan